Baiklah, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita bisa bertatap wajah dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 dari sekolah kita SDN Ciranjang 02, yaitu 2 orang calon guru penggerak yang berada di samping saya ini, yaitu Ibu Laila Widya dengan Ibu Putu Laila Sundayani. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ciranjang 02 beserta seluruh Dewan Guru SDN Ciranjang 02 yang hadir pada acara diseminasi pada hari ini. Untuk agenda acara diseminasi pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang 3. sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, 4. acara pokok yaitu penyampaian materi, 5. kilas balik dan doa tutup. Baiklah, untuk keberkahan acara ini marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya semua dimohon untuk berdiri. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Ciranjang 2, pertama-tama kita panjatkan puji
hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi untuk CGP calon guru penggerak Ibu Laila Widya dan Ibu Putu Laila Sudayani. Alhamdulillah pada pagi ini berkat kita semua terlaksana mungkin kegiatan pagi hari ini adalah salah satu kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak kaitannya dengan diseminasi. Ibu, diseminasi ini tentang budaya positif. Kaitannya dengan budaya positif adalah disertakan untuk memotivasi kita sebagai guru dan tenaga kerjaan di sekolah. Kaitannya dengan hal tersebut merupakan motivasi dan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif ini di sekolah adalah nilai-nilai yang atau keyakinan-keyakinan di sekolah yang bersifat yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini akan kita terapkan dan kita biasakan di sekolah. Ujungnya yaitu ada nilai-nilai atau tambahan atau nilai yang diterapkan pada siswa atau murid. Jadi budaya positif ini yang nanti akan dikemukakan atau yang disampaikan oleh Ibu Putu maupun Ibu Laila tentang budaya positif. Pentingnya budaya positif, mungkin budaya positif di sekolah pondasi utama ya Bu, sebab budaya positif atau lebih kita kenal dengan kalau nilai tentang angka itu tidak akan ada nilainya ketika nilai adab atau perilaku kita kurang baik. Jadi halnya dengan budaya positif ini adalah salah satu yang utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Dalam budaya positif tujuannya yaitu mungkin untuk CGP sendiri ini untuk menyebarkan hasil penelitian untuk diketahui dan dimanfaat secara luas oleh kita guru dan siswa di lingkungan sekolah. Selamat kepada Ibu Widya, Ibu Laila Widya, Ibu Putu Laila dan Ibu Laila Widya. Mudah-mudahan dalam kaitannya diseminasi di sekolah, khususnya Cirajang 2 akan lebih lagi membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Untuk itu Ibu ucapkan selamat kepada Ibu berdua. Mudah-mudahan kaitannya dan CGP ini Ibu terus menerapkannya di lingkungan sekolah. Mungkin itu harapan dari saya sebagai kepala sekolah, dan Ibu mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik atau hasil yang memuaskan ke depannya dalam pencapaian CGP. Kurang lebihnya mungkin sampaikan sedikitnya Ibu ucapkan selamat menyampaikan atau mensosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tentang
acara pada kesempatan hari ini, yaitu diseminasi dari 2 calon guru penggerak di sekolah kita. Baiklah, kita simak untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Lydia. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, yaitu Bapak Ujang Safruddin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Ciranjang 2 yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan diseminasi disiplin positif. Tak lupa juga buat rekan-rekan guru-guru semuanya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang mungkin tersita ya Ibu, Bapak Ibu, karena ini di sesi yang siang bolong begini sudah dapat, apalagi ini di hari Jumat. Saya akan mencoba memaparkan diseminasi disiplin positif. Baik Bapak dan Ibu, tentunya dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif yang tentunya ini merupakan tugas dari aksi nyata saya pada CDP di modul 1. Dan selanjutnya saya akan memulai, karena tadi kita udah brief dulu ya Ibu, kita mencoba melatih konsentrasi dulu kita bersama-sama. Untuk itu mungkin saya akan memandu dulu sebagai supaya Ibu lebih fokus ke materi yang akan saya sampaikan. Ibu bisa mohon berdiri semuanya? Ya, silahkan. Kita akan pertama mungkin saya akan bertanya kepada Ibu, kalau misalkan Ibu biasa menggunakan angka 1, kita bisa menunjukkan dengan jari kita seperti apa Bu? 1. Oke ya Bu ya. Kemudian untuk angka 2 Bu? 2. Angka 3? 3. Angka 4? Angka 5? Nah itu sepakat kita biasa melakukan hal itu ya Bu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah untuk saat ini kita akan merubah dari klub kita akan coba angka 1-nya kita mulai dari sepakat. Mau dari mana dulu? Jempol. 1. Angka 2-nya? Angka 2-nya gitu. Ya, kita gunakan angka 2 seperti ini. Halo. Angka 3-nya kita? Angka 3-nya berapa? Ya, angka 3 gitu. Kemudian angka 4-nya bagaimana? Dibuka ini, kelingking bisa ya ini. Nah, kelingkingnya dilipat, jadi angka 4. Kemudian angka 5-nya kita sepakat masih kelima ya. Ingat ya Ibu? Ya, angka 1 kemudian angka 2, angka 3, angka 4 gini Bu, 4 gini, angka 5. Iya ini. Ya baik, siapa yang akan memandu? Pak Ujang ya. Ya. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 1,
buat Pak Ujang, terima kasih. Nah itu mungkin Ibu ya. Ini bisa dilakukan nanti Ibu Bapak Guru di kelas kita supaya anak lebih fokus ya dalam angka ini. Susah banget ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan mencoba di slide saya sudah terpampang yaitu mengenai eksplorasi konsep keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berbicara soal tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin kita kembali ya bahwa kita sebagai manusia itu tak luput dari apa Bu? Dari kebutuhan ya. Ingat, kita harus mengingat bahwa di dalam kebutuhan manusia kita telah mempelajari yaitu ada sandang, pangan, ada papan, dan sandang, pangan, papan. Itu hal yang tentunya ya, kebutuhan pribadi itu tentunya sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Mengapa kebutuhan primer itu perlu kenapa melekat gitu dalam diri kita Bu? Silakan. Kebutuhan manusia yang primer itu mesti ada pada diri manusia, sebab kalau tidak ada, manusia itu menjadi manusia yang terlunta-lunta alias gelandangan. Iya mangga, mangga. Kaitannya dengan kebutuhan primer itu yang utama. Jadi kalau tidak terpenuhi akan mengakibatkan hal yang fatal. Misalnya kalau kita tidak makan, pasti akan akibatnya bisa meninggal dunia. Jadi primer itu sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Iya betul sekali. Kebutuhan primer itu tentunya ini harus melekat dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Seperti yang dilontarkan kata Pak Ujang tadi, itu kehidupan seseorang tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, kita dapat hidupnya tanpa arah, hidup kita tanpa arah, terlunta-lunta katanya. Kemudian juga seperti yang dipaparkan Ibu KS juga, betul bahwa itu kebutuhan dasar manusia itu harus selalu dipenuhi ya. Nah untuk next selanjutnya dalam hal ini kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut tentunya kita harus selalu memenuhi antaranya di sini Bu. Silahkan Ibu amati dulu ya Bu gambar tersebut yang terpampang di slide saya. Ada ini Bu. Yang pertama ini ada gambar love, kemudian ada gambar bintang, kemudian ada fun, kemudian ada ini gambar apa kupu-kupu ya? Ya itu apa? Primer. Kemudian ada yang tahu nih dari artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, apa Bu Puri? Ini belum adalah kasih sayang belum. Ya, karena sebenarnya pada dasarnya sifat dasar manusia itu kan ingin disayangi, ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin berada di lingkungan yang orang-orang yang dikasihani. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar pada manusia, yaitu ingin disayangi. Ya, terima kasih. Ya betul. Pada dasarnya kita memerlukan kasih sayang, ya, memerlukan cinta. Dan di apa? Baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lain. Untuk yang kedua, Bu, perhatikan tolong yang gambar kedua yaitu ada bintang. Power apa itu? Ya. Kekuatan. Iya, itu power merupakan kekuatan. Kemudian ada ya balon itu tuh ya, balon warna-warna kita fun, fun,
kesenangan ya. Kemudian ada freedom. Freedom itu kebebasan. Ya. Apa yang barusan Ibu lontarkan ini memang benar. Di dalam kehidupan kita tentunya kita memerlukan satu, kita memerlukan kasih sayang, kemudian kekuatan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Ya, ibu guru butuh kasih sayang, butuh. Kenapa Bu? Kita butuh kasih sayang karena dengan kasih sayang tujuan hidup kita akan lurus. Dengan kasih sayang hidup kita akan selalu dinaungi dengan hal-hal positif, yaitu positive thinking di setiap langkah-langkah kita dalam menjalankan kehidupan ini. Bu Haji ya, terima kasih. Nah kemudian apakah ibu-ibu atau bapak-bapak butuh juga power? Butuh kenapa Bu? Power kenapa? Kekuatan dalam hidup ini perlu kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, kekuatan dalam kehidupan menjalani hidup itu dari cobaan, dari ujian, dari materi, juga dalam hal-hal yang lainnya membuat kita lebih kuat. Iya betul, Ibu Bapak, ini setelah cinta ada power, kemudian nah apabila dua ini terpenuhi maka apa yang kita rasakan? Have fun Bu, bahagia ya. Kita have fun, bahagia. Di sini kemudian selanjutnya ada freedom. Tadi freedom apa Bu? Kebebasan. Nah di sini kebebasan di sini mungkinnya nanti akan kita kupas juga ya. Ya, next selanjutnya. Nah jadi kita mengamati dulu ini tentang apa yang barusan kita lontarkan, bahwa di sini pada dasarnya, next ke halaman 41 dulu. Nah kebutuhan dasar manusia satu itu yang tadi dilontarkan oleh ibu kepala sekolah kita, bahwa kita patut melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua tadi yang dilontarkan juga Bu Haji, yaitu kita memerlukan kasih sayang dan rasa ingin diterima mungkin. Yang ketiga kemudian ada power, penguasaan juga di dalam kasih sayang, bertahan tentunya, bertahan hidup, kasih sayang. Setelah kasih sayang yang dimiliki, kita mempunyai apa? Motivasi, bertenaga, power begitu ya, untuk melakukan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, setelah itu kita bebas, memiliki kebebasan untuk bagaimana kita merealisasikan kebutuhan dasar manusia pada konsep kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, setelah ini terpenuhi semua, tentunya di endingnya kita have fun, kita senang ya. Next selanjutnya. Nah di sini kita akan coba berdasarkan kebutuhan yang tadi Bu, saya akan mengajak Bapak Ibu dengan bermain atau apa berkomunikasi ya. Silahkan nanti untuk dari Bapak Ibu saja ya, mungkin mencoba menuliskan yang sudah tertuang di ini ya Bu. Untuk poin yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah ini termasuk kebutuhan yang mana Bu yang tadi? Kesenangan. Coba, mangga. Kesenangan. Ya, boleh Ibu menuliskan ya nanti untuk
membagikan sticky note-nya. Nanti Ibu silahkan untuk menempelkan di sini ya, dari kesenangan tadi. Bisa dibantu ya Bu ya. Nah, nah, Ibu, yang tadi pertanyaan, aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Naik ke halaman 41. Nah, ini bisa nanti Ibu dibubuhkan. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Itu masuk kategori mana? Slide yang ke-41-nya tolong munculkan. Iya, silahkan yang sudah Ibu untuk menempelkan. Bersedia mungkin ajak Ibu ke sini. Ya, maka Ibu boleh dititipkan untuk menempelnya, boleh dititipkan. Ya. Ayo Ibu tetap bersemangat kita. Ya boleh di mana saja Bu. Ya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua Bu, silakan. Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku. Silakan Bu ditulis kembali dan dituangkan kembali. Ibu kejar aku. Ibu. Ibu sayang aku itu. Iya. Ayo Ibu, biar nggak apa-apa Ibu, menurut pemikiran Ibu saja nggak apa-apa. Nanti kita akan yang namanya juga diskusi, kita akan kupas bersama ya Bu ya. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin Ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Aku hebat kan bisa bikin Ibu guru kejar aku. Ibu. Yang keempat Bu, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Semangat Ibu.
Ya, banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang berusaha menjawabnya. Oke, silakan ada yang mau membacakan atau menyimpulkan dari apa yang barusan kita lontarkan dari beberapa pertanyaan yang saya berikan. Mangga beri kesalahan. Baik, saya akan bacakan ini menurut pendapat Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Kesenangan atau kebebasan, kesenangan dan kesenangan. Semuanya Bapak dan Ibu guru menjawab kesenangan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ini main itu identik dengan kesenangan ya. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ini menurut Bapak Ibu kesenangan, cinta dan kasih sayang. Kemudian cinta dan kasih sayang dan sama cinta dan kasih sayang. Itu mungkin menurut Bapak dan Ibu bahwa si anak tersebut membutuhkan kasih sayang, begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian aku hebat kan, mana ini Bu? Aku hebat kan, ibu guru kejar aku, bisa buat ibu guru kejar aku, mungkin itu ya. Ini menurut Bapak Ibu adalah penguasaan cinta dan kasih sayang, penguasaan ya Bapak dan Ibu. Ini menurut Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebebasan, semangat. Ya, betul. Apa ya? Kelas dulu Bu, buat Bu Putu Layla yang sudah memaparkan dari jawaban kita. Ya, betul. Memang di sini dari keempat pertanyaan ini tentunya ini sudah menggambarkan bahwa itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang tadi setelah kita katakan, yaitu ini bahwa kegiatan tersebut ini sering ditemukan ya dalam realnya kehidupan kita sehari-hari. Next, untuk selanjutnya untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke 5 posisi kontrol, kita coba speaking dulu lah biar nggak ngantuk ya Ibu. Enggak ada yang mau menyanyikan atau apa? Kanan kiri mempunyai jari, digerakkan, dibengkokkan, putar pergelangan, tangan diretakkan, mari tepuk tangan, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, ke atas kanan kita di pinggang keduanya, dan kita yang kekal berdiri dengan tegak, beri ucapkan salam. Assalamualaikum. Iya, terima kasih kepada Bu Dewi Mahbuba yang sudah memandu di speaking kita. Untuk selanjutnya Ibu mangga tadi sambil mangga sambil ya Bu ya. Untuk topik yang kelima kita akan berbicara tentang posisi kontrol. Di sini kita mengingat dulu Bu ke tadi yang dibahas oleh rekan kita, itu Bu Putu
adalah di sini kita sebagai seorang guru tentunya berpacu dalam ke prinsip pembelajaran ada ya Bu. Bisa diingat nggak Bu? Prinsip ada yang tahu? Mungkin ibu-ibu ini semuanya sudah hebat-hebat dan sudah mencoba mengaplikasikan di dalam kelas itu tentang pembelajaran merdeka ya Bu. Jadi prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara kita sebagai guru tentunya memiliki trilogi ya Bu, ya. Ingarso Suntolo, Ing Madia Makarso, Tuturi Handayani. Ingarso Suntodo itu kita dari belakang, kemudian Imadia Makarso kita dari tengah, Tuturi Handayani kemudian dari depan. Jadi intinya Ingarso Suntodo sampai kepada Tuturi itu kita harus membimbing anak, baik kita tuntun, kita dorong, kita motivasi sehingga anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Iya betul. Dari trilogi tersebut tentunya kita sudah menerapkannya Bu dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, di dalam pembelajaran kita tentunya ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Peran kita sebagai guru yaitu ya. Sebagai apa Bu? Peran kita sebagai guru itu peran kita sebagai guru mendidik, mengajar, sebagai menjadi contoh ya tadi. Kemudian kita peran kita sebagai guru yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalam pemimpin pembelajaran kita tentunya di sini yang harus kita perhatikan di sini kelima posisi kontrol guru, diantaranya di satu tadi kita telah berbicara penghukum ya Bu. Tadi sudah dibahas sama Bu Tutorela. Kemudian selain penghukum kita di sini ada membuat merasa bersalah. Dalam menghukum tentunya kita tidak boleh menghadik seseorang, menghadik anak peserta didik tersebut untuk mereka bahwa bersalah. Kemudian di sini posisi kontrol kita sebagai guru yaitu sebagai teman ya Bu. Kenapa ini harus dengan teman? Mengapa harus dengan teman Ibu Bapak guru? Karena posisi Ibu Bapak guru tentunya mereka datang berangkat itu sekolah itu adalah rumah kedua. Tentunya di sini harus ada kenyamanan ya dalam sekolah itu untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kita di sini guru nggak ada pembatas antara guru dan siswa. Hari ini kita terapkan bahwa kita harus bisa memerankan sebagai teman. Kemudian itu posisi guru sebagai pemantau proses atau kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu masih di slide 51 yaitu posisi kita sebagai manajer ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, maka itu hal yang peranan kita itu yang mana yang lebih tepat mungkin Ibu? Silakan. Dari kelima tersebut tolong dipindahin ke slide 51. Nah ini posisi kita, posisi kontrol itu kita sebagai guru tentunya dari kita lebih tepat yang mana Bu? Penghukum. Kenapa penghukum? Karena kita dalam keseharian tidak terlepas dengan mendisiplinkan anak itu pasti akan selalu memberikan hukuman. Itu saja. Ya, tidak terlepas katanya boleh ya Pak Bujang. Selain itu ada juga yang menambahkan manajer. Kenapa Bu Puri itu
posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru itu manajer. Ya, selain kita bisa memberikan contoh-contoh perbuatan baik dan salah, kita juga sebagai manajer membimbing siswa untuk membuat pilihan mana yang baik serta mengarahkan secara efektif. Jadi kita hanya membimbing, tidak terlalu menggurui gitu. Hanya kita memberikan arahan kepada anak mana yang membuat mereka benar dan mana yang salah. Iya betul, seperti apa yang dilontarkan. Saya juga sepakat ya dengan Bu Puri. Mungkin di sini posisi kita lebih fokusnya lebih apa ke manajer ya di sini. Ya, untuk selanjutnya mari kita menyimak dulu ini. Ini adalah beberapa contoh penghukum, yaitu menghardik dengan cara mungkin contoh di sekolah kita langsung ditunjuk ya bahwa anak tersebut. Nah, dengan cara contohnya yang biasa diterapkan misalkan kenapa kamu menendang bola cepat, lalu kayak gitu cepat misalkan ambil. Nah, itu udah ditunjukkan bahwa itu ini akan berdampak bahwa anak menjadi bisa saja anak aduh sama ibu itu saya dimarahi ya kena ya pembunuhan karakter ya Bu ya membunuh karakter anak tersebut. Kemudian membuat rasa bersalah, suara lembut namun mengarahkan siswa untuk menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ini dampaknya membuat siswa merasa bersalah atau rendah diri dan menarik diri. Misalkan contohnya begini Bu, kamu tidak boleh, kenapa kamu adik ribut di kelas ya? Dengan kamu ribut, jadi ibu dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Nah itu ibu harus contohnya. Nah itu membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya, next, oh ini kemudian, ini sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung sendu gurau. Tentunya ibu juga sering ya Bu berbincang, mengajak anak-anak dengan pendekatan, menanyakan baik itu individu dari anak tersebut yang sering dilakukan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Misalkan ada anak yang bermasalah itu kita panggil ya Bu dengan tidak ada pembatas antara guru dan siswa. Ini juga berdampak, murid mungkin bergantung ya pada satu orang. Nah ini sebagai teman ini kalau misalnya terus-terusan guru menjadi seorang teman ini juga berdampak Bu. Nah ini murid akan ketergantungan pada kita ya. Kemudian untuk pemantau, nada bicara dan ekspresi dapat identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ini dampaknya mungkin menghitung apa ya? Menghitung hadiah ya. Nah itu tadi ya, menghitung hadiah yang melihat kebajikan atau tidak sepenuhnya mandiri, yaitu tadi mantap. Kemudian di posisi manajer, suara netral tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya. Itu ibu setelah dia memiliki masalah itu kembali ke posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol yang barusan dicontohkan itu mungkin tadi sepakat dengan Ibu Puri tadi bahwa posisi yang tepat bagi seorang guru yaitu sebagai manajer. Kita akan coba gimana Ibu rasanya, udah ada gambaran tentang posisi kontrol kita hari ini? Ya, saya akan coba berlatih ya, melontarkan beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Bapak? Teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Iya, dari kelima pertanyaan berikut, next. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu dari kelima pertanyaan ini tentunya ini telah menjawab bahwa posisi Citra dan ini ada sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum, teman, pembantu, manajer, penghukum. Oke, selanjutnya next ke halaman 60. Halaman 60. Halaman 61, maaf. Iya. Nah Ibu ya, berikut barisan ya, itu kita berbicara tentang 5 posisi kontrol. Dan kemudian untuk eksplorasi konsep yang ke-6, satu lagi Ibu poin, itu kita berbicara tentang segitiga restitusi. Kalau dari itu kita mengingat lagi bahwa dalam menerapkan disiplin positif di dalam pembelajaran, kita juga harus tahu, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini restitusi merupakan dalam KBBI kita, restitusi yaitu pembayaran atau ganti rugi ya pada korban. Penyerahan restitusi, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kemudian restitusi, penyesuaian spontan pada bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim. Nah, dari pengertian tersebut tentunya kita akan teringat yaitu yang tepat untuk kita yaitu restitusi. Berikut adalah 9 ciri restitusi. 1. Belajar dari kesalahan. Tentunya tadi sebagai ibaratnya apa katanya Bu? Bukan menebus kesalahan. Kemudian yang kedua tadi memperbaiki hubungan, tadi juga sudah ya dilontarkan sama Bu Putu. Kemudian yang ketiga menawarkan. Kita menawarkan tapi bukan memaksa ya. Nah itu sifatnya. Kemudian yang keempat, restitusi diri adalah cara yang terbaik buat diri kita. Yang kelima yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, dari ciri-ciri tersebut kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Tolong diperjelas lainnya. Nah, untuk segitiga restitusi, Ibu Bapak Guru, biasa kita lakukan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Yang ini bisa diterapkan nanti ketika anak memiliki kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya kita sudah menerapkan ada beberapa anak yang mungkin kita sudah dipanggil ya Bu ya dalam membacakan problem atau masalah yang dia hadapi. Nah, dalam segitiga ini tolong nanti di slide, masih di slide ke yang slide segitiga restitusi. Nah ini ya. Pertama yang harus di ya. Oh ya boleh, silakan ada yang ingin membantu membacakan.
Baik Bapak dan Ibu, untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah validasi tindakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya betul Bu Putu Lekana itu. Kita ambil contoh di slide ke 64. Tolong next ke slide 64. 64. Iya. Mari Ibu kita akan coba memutar dulu video ini ya Bu, sejenak. Ya silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, setelah barusan disimak, silakan. Apa yang tersirat mungkin dalam video tersebut di benak Bapak Ibu? Dari pemaparan video tersebut, kita sebagai guru harus bisa melakukan tindakan antisipasi dan solusi bagi siswa-siswa yang melanggar sebuah keyakinan keras, sehingga mereka itu akan sadar dengan sendirinya dengan kita melakukan segitiga restitusi, di mana tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan terakhir itu menanyakan keyakinan dari hasil segitiga restitusi tersebut. Itu saja. Ya baik. Nah betul apa yang dikatakan Pak Wijang, bahwa dengan segitiga restitusi tersebut kita bisa menstabilkan peserta didik kita dengan menerapkan keyakinan kelas yang mungkin sudah kita sepakati di dalam. Nah dalam segitiga restitusi ini tentunya guru harus melakukan beberapa tahapan yang di sini. Ada 3 tadi, yaitu bagaimana kita membuat anak yang bermasalah itu tidak merasa bahwa dia tuh dijudge oleh kita bahwa kamu salah, akan tetapi anak tersebut harus mengakui dirinya bahwa dia itu bersalah. Kemudian setelah itu kita menanyakan langkah apa selanjutnya yang akan dirubah untuk perilaku dia ke depannya tuh bisa lebih baik. Nah itu ya Bu, dalam segitiga restitusi. Mari untuk selanjutnya Pak Ujang, kita di akhir kita akan studi kasus dulu Bu. Kita akan mencoba mengamati kasus halaman 7172. Kasus, nah ini Ibu Bapak, kita akan selidiki ini kasus, tapi saya mohon ya Bu Bapak, saya juga kita beri dulu semangat, tepuk semangat dulu Bu, semuanya biar gak ngantuk ya, silakan tepuk semangat Bu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Duk duk duk. Dang dang dang. Ding ding ding. Duk duk duk. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Masih kurang semangat belum? Udah. Wow. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia ya di sini. Ya, gitu. Semangat ya Ibu Bapak Guru. Untuk selanjutnya di segitiga restitusi ini kita akan menyimak dulu Bu, melihat kasus. Nanti saya akan bagi 2 kelompok saja ya Bu. Kelompok ini
Atau yang ini mau diacak boleh gimana? Kita ya aturannya. Satu kelompok ini akan saya berikan. Yang ini juga. Kita akan. Nah, maka ibu bapak tolong dibaca dulu, silakan kasusnya. Kemudian dicu slide-nya. Kasus satu. Nah, panjang 2 menit saja cukup ya, silakan. Guru matematika dan wali kelas 8. Boleh yang membacakan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya, baik, terima kasih Pak Ujang yang sudah bersedia membacakan kasus yang barusan kita amati. Nah, langkah ke depan, langkah selanjutnya mungkin silakan Ibu nanti dari kasus barusan mendiskusikan Bu apa saja hal yang termasuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salahnya di mana, kemudian menanyakan keyakinannya. Ya, sudah benar. Dari kelompok ini silakan. Mungkin dari kelompok yang sebelah kiri dulu ya, untuk memaparkan hasil diskusinya. Salah satu saja ya Bu Lala. Tiga-tiganya menstabilkan identitas ya. Stabilkan identitas. Ibu Santi itu tidak langsung menghukum Pipi dan Natali, tapi menanyakan kesediaan mereka untuk memperbaiki situasi. Terus validasi tindakan salahnya, Ibu Santi mengakui tindakan Pipi dan Natali itu dengan membahas laporan Ibu Eni. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu Ibu Santi mengarahkan percakapan pada keyakinan kelas
sehingga membuat Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bersama. Ya baik, terima kasih ya Bu Dewi yang sudah dari kelompok yang sebelah kiri memaparkan untuk kasus yang baru saja kita amati ya. Kemudian dari kelompok yang sebelah kanannya silakan. Oh masih nyerah ya, apa itu santai saja. Ya betul menyelidiki kasusnya ya. Enggak. Dari kasus Ibu Santi, yang pertama mungkin Ibu Santi tidak langsung memberi menjas anak itu salah atau sehingga anak menimbulkan tekanan ya, tapi ibu itu menanyakan mereka memperbaiki situasi yang ada. Jadi ditanyakan dulu mengapa hal itu mungkin bisa terjadi, tidak langsung menekan anak bahwa anak itu bersalah. Terus validasi tindakan yang salah. Ibu Santi melakukan pembahasan tentang laporan yang dilakukan Ibu Eni dan memberikan kesempatan mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Jadi pertama-tama Ibu Santi menganalisis pengaduan Ibu Eni, kemudian memberikan mereka kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka. Selanjutnya menanyakan keyakinan, melakukan tanya jawab tentang keyakinan di kelas sehingga anak-anak bisa menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Ya terima kasih. Ya saya sepakat ya dengan barisan yang dilontarkan oleh kelompok yang sebelah kanan dan kiri. Maka dari kasus yang barusan kita amati yaitu tentunya kita harus dapat merefleksi jika di sekolah kita mungkin menemukan kasus seperti yang barusan Pipi dan Natali, maka kita akan yang dilakukan kita yaitu sebagai Ibu Santi tentunya harus memposisikan diri sebagai manajer ya Bu tadi ya. Kemudian dalam menerapkan kedisiplinannya dengan menerapkan apa tadi segitiga restitusi. Tujuannya apa? Untuk dapat menstabilkan identitas validasi tindakan yang salah, dan kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah kasus satu ini, kasus yang barusan kita amati ini tentunya ini mengilustrasikan penerapan prinsip restitusi yang efektif dalam manajemen perilaku siswa. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah perilaku saat ini, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan penting seperti empati, tanggung jawab, dan pemecahan masalah pada siswa. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa barusan pemaparan saya mengenai disiplin positif dicukupkan sekian, tapi sebelumnya mungkin silahkan saya tunggu kelas balik dari Ibu 1 menit saja. Baik Bapak, Ibu izin untuk terkait dengan segitiga restitusi yang barusan Ibu paparkan. Tentu saja kita sebagai guru perlu melaksanakan segitiga restitusi tersebut dalam memecahkan permasalahan yang terjadi pada siswa-siswi kita. Dari pelaksanaan segitiga restitusi ini, kita harapkan murid dapat lebih bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Iya, baik Ibu Putu, terima kasih ya itu. Dan tentunya kita tujuannya sama ya, supaya murid itu bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Dalam segi mengingatkan lagi ya Bu, menguatkan Bu Putu Laila, dalam segitiga restitusi ini tentunya untuk hal-hal atau masalah-masalah seperti ada anak yang memiliki kasus pencurian ya Bu,
kemudian pembacokan. Nah itu tidak bisa diterapkan dalam segitiga restitusi. Tentunya ini harus mungkin kita lebih apalagi ke pihak-pihak yang berwenang ya Bu, seperti kepolisian dan yang lainnya itu melakukan, dan ini tidak bisa, ini hanya mengatasi masalah-masalah yang mungkin terkait dengan ketidakdisiplinan dalam khususnya dalam proses pembelajaran. Yaitu ya Bapak Ibu, rupanya pemaparan saya sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas waktu dan Bapak Ibu mungkin yang sudah tersita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Terima kasih kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Laila Widya, yang telah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dan tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak berkaitan dengan ketidakdisiplinan dalam pembelajaran. Tadi sudah dikatakan, bahkan sudah disimpulkan, dan kami sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari awal sampai akhir kita cukupkan sekian, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.